Sayyidina Muhammadin al-Fatih al-Fatih lima sabaq wa ala alihi wa alihi wa sahbihi Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akhrijna min nuril fahmi wa ta'alaina bi'aizzatil ilmi wa asil akhlaqana bil ilmi wa sahil lana abwaaba fadlika wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, itu Pak nama 118 ya. 118 mulai atas oleh akar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la akadu ayat qadha qaumahu rabati wa syarri wa lidhalika mimma yudamu syar'an bil hadith an yada qawla zuri wal amana bihi wa laysa lillahi ayatun ayada'a ta'amahu wa syarabahu wa yabagi al-ihsanu bi'abdillah wa al-khari ila Ramadan siyama awakil minhu Ramadan wa nabilasa bihi ta'adilu faridatan wal faridatu bihi ta'adilu sabina faridatan yabadihi wa al-hira ila i'tikafi wa syartuhu aniyatu wa lubsu walau wawakun abadih wa ayakuna bil masjidi wa yahlumu takdiruhu walau biwahirin wa yajibu iktiramuhu wa ta'adimuhu wa yabadi al-ishtadila bihi illa bi'amal akhirati sawmu tatabuhi illa anna sawma abdi ibadati wa mujahadati bil khabari wa sawma fi sabilillahi ba'adawahu wajhahu anin nari sab'ina khaifan wal aymulati yataqadu siyamuha kasiratun minha al-asrul awwalu min dzulhijjah siyama yaum arafata yaumul haji asyamuhu yukabbiru dzunuba sanatain wa yaum asyura wa huwa al-ashur muharram ma'a yaumin qablahu wa yaumin ba'dahu wa siyamuhu yukabbiru dzunuba sanatain wa sittun syawal sawma'a pada Ramadan ba'da kaman ramadanu kullahu wal ainul birri wa hiya asri asyar wa rabi asyar wa rabi asyar kullu syahrin faqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyiduna bi khabari wa la bisabai wa kana ila haram yama yawmidin wal khair. Ya, pembahasan tentang bab puasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yata'akadu ayah qadha sawmahu minar rafasi wal masyi wa syatmi wa lidzalika mimma yuzamu syar'an. Dan sangat dianjurkan bagi orang yang puasa untuk dia menjaga puasanya daripada ya omongan jelek, ya kata-kata keji, ya kata-kata yang tidak bagus, caci maki dan lainnya yang dianggap hina menurut agama. Maknanya orang kalau puasa sebagaimana minggu lalu jelaskan, jadikan puasa kita puasa kalangan khusus, bukan puasa orang awam. Karena puasa orang awam hanya enggak makan, enggak minum saja sudah. Kita jadikan puasa kita ya semuanya puasa, mulut kita puasa, artinya enggak makan dan minum, kemudian lidah kita puasa ya, enggak ghibah, enggak macam-macam ya, kemudian apalagi ya kita punya mata enggak ada yang haram. Nah, ini puasa semua. Nah, sini ditambah juga ya seorang kalau puasa tersebut jaga lidahnya daripada perkataan jelek, perkataan jelek, caci maki, pokok kata-kata yang gak bagus untuk agama. Seperti apa contohnya? Seperti contohnya ngomong-ngomong yang jelek aja. Lagi puasa ya dia kesal dia ngomong babi lo anjing apalagi tuh. Macam-macam
semuanya saya tahu monyet belang ada. Ya, udah pokoknya yang kalau kata gitu jangan ya. Ya kata gitu jangan. Kenapa? Karena ini bukan ingat ini nggak batal puasa tapi mengurangi pahala puasa aja gitu. Karena puasa kita hanya menahan nggak makan dan minum tapi yang lainnya pada buka. Mulut kita terbuka untuk ghibah, mulut kita untuk bohong, ya omongan keji, omongan jelek terbuka. Ya, nah ini jangan. Ini maknanya kata-kata wa yatakadu ayah qadaw shawmahu min ar-rafasi wal fashi wasyatmi wa dzalika mimma yudhabu syar'an. Dan sangat dianjurkan bagi orang puasa untuk menjaga lidahnya daripada rafas. Kata-kata yang tidak bagus, kata-kata keji dan caci maki. Caci maki ya omong jelek yang dianggap hina, dianggap jelek oleh agama. Bukan kata-kata yang bagus dan gitu aja. Ya, kalau di Arab apa kata-katanya? Ya kalb anjing, ya kalb, ya himar, keledai lu gitu. Himar, keledai lu, ya kalb, macam-macam deh. Ada yang begitu. Ya, di sini sama juga. Orang yang kesal kadang-kadang ya keluarin nama-nama binatang. Ya, nama binatang keluarin ya kata-kata yang nggak bagus ya, ditahan. Ya. Kalau kita caci maki gimana? Nah, namanya dikatakan idza syatamu ahadun fayaqul ini soal. Kalau kamu caci maki orang, jelas-jelas maaf, saya lagi puasa ya, jangan dipaling. Karena kalau dia berkata keji, berkata jelek-jelek, ya kita balas lagi, ya kita nggak batal puasa, ya artinya puasa kita nilainya kurang. Karena puasa kita terbatas hanya nggak makan, nggak minum ya. Wabil hadis dalam suatu hadis dikatakan man lam yada qaula zur wal amal bihi. Siapa orang yang tidak meninggalkan kedustaan dan tetap masih berdusta, mengamalkan dusta, wala selirih hajatun bi ayyada atau amahu wa syarbahu. Maka Allah Ta'ala tidak butuh sama dia jika dia meninggalkan yang enggak makan, enggak minum. Artinya dia enggak makan, enggak minum, tapi mulutnya berkata jelek. Nah, ini ya mengurangi nilai puasa. Kalau sempurna semuanya puasa ya. Nah, dan makna yang lain adalah tetap malamnya pun nggak boleh. Siang caci maki nggak boleh di puasa, malam tuh habis tarawih nggak boleh juga. Tapi nggak ada pengaruh, karena kita udah nggak puasa lagi. Sebagaimana yang sering aneh bilang matum nih, ya ada orang mau gibah, dia sadar, jangan gibah lu, gibah ntar malam habis tarawih. Dan akhirnya, emang kalau siang dapat dua akibat, ya dapat dosa, dapat membatalkan malam puasa. Kalau malam nggak batal puasa karena kita nggak malam lagi, tapi dapat yang hal dosa juga dapat dosa. Ya paham ya? Wayam bagi al-iksaru min amali birri wa bil khairi fi Ramadan. Dan dianjurkan lagi seseorang untuk memperbanyak amal baik, ya amal baik dan perbuatan baik di bulan Ramadan. Apapun yang menjadi kebaikan, ya kita perbanyak. Udah yang ada baca Quran, Allah terserah yang baca ini ya. Iksan banyakin. Sehari-hari kita anggap satu hari kita baca Quran 1 juz, bulan Ramadan 1 juz. Di bulan Ramadan tambahin iksan. Tambahin. Hari biasa kita sedekah anggap 10.000, di bulan Ramadan tambahin 20.000 atau 50.000. Jadi amal baik tambahin. Nah, masuk apa? Termasuk memberi makan ya orang yang puasa. Untuk berbuka, kalau orang puasa kasih makan, itu puasa gak? Puasa kasih makan. Bukan, makan. Jadi apa? Memberi makan orang-orang untuk berbuka puasa. Artinya udah azan maghrib ya kasih makanan. Ini amal baik juga. Karena semakin banyak orang yang kita undang, itu pahala kita. Kita kasih makan orang 10 orang, ya pahala kita dapat pahala orang puasa. Dia puasa kita dikasih sama Allah Ta'ala pahalanya sebanyak itu. Kita kasih makan 100 orang, pahalanya 100 orang. Kita makan 1.000 orang, pahala 1.000 orang. Semakin banyak orang yang buka, ya semakin banyak pahala yang kita raih, gitu aja. Ya terserah. Cara gimana? Ada kalanya orang datang ke rumah kita undang makan puasa, ada kalanya kita nyumbang ke tempat buka puasa, apa ke musola, apa ke masjid dan tidak apa. Nah, ini beda ya, sama kita ngundang makan orang, anggap makan apa malam-malam, ya, makan bakso, makan pepes tuh. Habis terawih ke rumah aneh ya, gitu.
Beneran kemana? Dia dikasih bakso. Lain sama yang buka maghrib lain. Gedean mana pahalanya? Maghrib. Buka maghrib. Kan ada termalam habis apa tuh? Bisa. Habis tarawih. Tarawih berarti dia nggak salat witir loh. Hah? Kok ngomongnya habis tarawih sih? Berarti makan gimana? Sorry, Habis witir. Habis witir ya. Tapi kok ngomong habis tarawih ya? Iya. Itu ada tunggu gimana makanan udah habis. Kan saya bilang habis tarawih. Ya udah. Nggak lanjut ya. Jadi nggak apa orang nggak biasa ya. Nah, beda sama udah makan malam ya, beda ya. Yang penting kita jadikan anggap makan kita nggak pertama nggak apa-apa. Contohnya kita nyumbang ke masjid salah nyumbang apa tuh? Kolak, enggak. Kolak kita nyumbang kolak. Biasanya ada buka puasa pertama kali dimakan korma. Itu makanan kita kolak nomor 2, nomor 3. Sama juga tempatnya sama. Karena makannya dimakan waktu orang lagi buka puasa. Duduk mana nih orang bingung tuh. Korban juga bareng-bareng kolak. Udah pokok makan kita nomor 3 kayak nomor 4 pada dapat. Yang penting ada kepedulian, jangan sampai kita tidak memberi makan orang puasa ya, puasa ya. Ada yang bikin apa malam ini terserah deh. Nanti kita ada kemauan untuk kita memberi makan orang yang berbuka puasa ya. Ya ada ulangin. Wayang bagi al-iksaru min amali birri wa amal khairi di Ramadan. Yang sangat dianjurkan sekali seorang memperbanyak amal-amal baik di bulan Ramadan. Kenapa? Ya, ambil momen berlipat ganda pahala, momen yang jarang-jarang ya diberi berganda pahala, kita ambil kesempatan. Apa tahu di Ramadan sekarang, Ramadan terakhir buat kita akan dapat lagi gitu. Jadi perbanyak berbaik ya. Siyama al-ashur awakhiri, terutama lagi pada 10 terakhir. 10 terakhir, nah ini ya kita usahakan makin giat ya. Ibaratnya apa? Ibaratnya kalau kita diibaratkan sama para ulama agar kita ikut lomba lari, lomba lari dari start ke lari, begitu finish makin ngebut apa makin santai? Ngebut. Seperti begitu. Ya makin finish apa dari finish tuh udah hadiahnya apa tuh? TV apalagi tuh motor, mobil, buru-buru. Jangan ini mau habis santai. Ramadan mau habis kan berarti udah anggap tanggal 10 terakhir. Ya tanggal 24 ya terakhir. Ini lagi finish kan? Iya. Dari finish ada depan malah buru-buru. Ambil naik semangat jangan udah menjelang garis finish apa tuh? Lemas. Akselerator. Udah ada apa tuh? Garis finish kita apa tuh? Pelan kalah. Nah, garis tuh. Kunci motor, kunci mobil, semuanya rumah KPR BTN kasih, wah ada hadiah dulu. Nah ini di akhirat malahnya ada. Udah sampai di garis finish semangat kita. Nah ini perbedaan kita sama diri kita beda. Ya, artinya orang-orang yang mengambil kesempatan ashur awakhir 3 hari sebelum terakhir bulan Ramadan, mereka makin semangat ibadah. Kita makin hilang. Di mana-mana begitu. Ya, tarawih orang makin berkurang. Ya, pulang kampung mana itu? Pulang kampung apa? Hah? Mudik di kampung salat juga. Salat juga ya. Ya, oke bagus ya. Karena di Jakarta banyak pendatang, mungkin nanti apa di ashur awakhirnya makin berkurang pada mana? Pada mudik ya. Terus bahkan warada karena datang riwayat dalam hadis katakan anna nafilata bihi ta'dil faridatan. Ya perbuatan ibadah sunnah menandingi pahala wajib. Jadi orang yang mengerjakan pahala sunnah dapat pahala wajib. Hanya belum Ramadan, di bulan lain biasa. Orang mengerjakan ibadah sunnah di bulan lain ya pahala sunnah. Tapi di bulan Ramadan mengerjakan sunnah dihitung pahala wajib. Nah, ini jarang-jarang. Mana jarang-jarang hanya ada setahun sekali yaitu di bulan Ramadan. Nah, bagaimana yang wajib? Nah, wal fardhatu bihi ta'dul 50 fardhatan fi ghairi. Ibadah wajib di bulan Ramadan ya sama dengan 1 banding 170, 1 banding 70. Jadi anggap contohnya aja mengerjakan salat maghrib contohnya salat wajib enggak?
wajib, akan dapat pahalanya anggap 10.000. Tapi begitu bulan Ramadan salat pagi dapat pahala berapa? 70.000. Kan dari 1 banding 70 kan? Nah, itu kira-kira. Nah, jadi yang yang wajib pahala berlipat ganda, yang mengerjakan sunnah dapat hitungan pahala wajib. Inilah momen yang hebat yang ada di Ramadan, tidak ada di bulan lain. Ambil kesempatannya. Terusnya wa ayyub sira minal i'tikaf. Dianjurkan di bulan Ramadan seseorang memperbaiki i'tikaf, terutama lagi di asyur awakhir, 10 terakhir. Apa mana i'tikaf? Al-lubus, diam di tempat. Diam di tempat, diam di yang ada masjid atau mushola. Nah, ini kita juga i'tikaf sekaligus sebentar. Ya. Di sini i'tikaf enggak pandang waktu, mau siang mau malam terserah, i'tikaf. Nah, sini nih, ya. Sini bagian i'tikaf di sini. Yang tapi yang lihat tidur. Iya. Boleh kayak tiga tidur? Boleh aja. Ini datang, yang penting ada niat di hati. Saya niat i'tikaf di tempat yang masjid, ya. Selama aku niat i'tikaf di masjid madum tebihi. Aku niat i'tikaf di masjid selama aku ada di ibadah di sini. Duduk aja, anggap abang ngapain dapat pahala juga. Apalagi masuk ke masjid mushola, ya, dibaca Quran. Apalagi dia apa gitu, ya, sholat duha kalau pagi, apalagi malamnya, apalagi dia dapat. Berarti ada niatnya, kalau nggak niatnya nggak dapat. Nah, niatin, jadi masuk ke masjid atau mushola, niat i'tikaf. Bahasa Indonesia boleh, bahasa Arab terserah. Mau naik tadi bahasa Arab, nawaitul i'tikaf bi hadzal masjid madum tebihi. Aku niat i'tikaf di masjid ini selama aku ada padanya. Sekarang dia di masjid, di mushola berapa jam? 1 jam, dapat 1 jam. Di mushola masjid berapa lama dia? 3 jam, dapat 3 jam. Nah, anggap cuma 15 menit, nggak apa-apa, i'tikaf juga. Ya tadi kita kesini nih, niat i'tikaf, masuk di hati niat i'tikaf di sini. Nah, nanti bedain, maksudnya udah tahu mulai pokok masuk masjid atau mushola, niatnya i'tikaf di hati. Nah, berpahala gak? Nah, kita berapa jam ya? Anggap 1 jam setengah. Ya, 1 jam setengah. Nanti ini katanya malam ini menunya bubur kacang hijau. Nah, paham gak? Nah, sini ente dari ngaji sampai bangun kumpul akan 2 jam dapat pahala i'tikaf. Kalau ente niat i'tikaf. Nah, di bulan lain surah i'tikaf, ya di bulan Ramadan di asyur awakhir disediakan i'tikaf. Terserah mau siang mau malam terserah, ya. Wa syartuhu an-niyatu, syarat daripada i'tikaf niat. Nah, kalau nggak niat masuk doang ke masjid atau ke mushola, dia meniat duduk aja tapi nggak niat, nggak dapat pahala i'tikaf. Niat di hati kan, ya situ di pintu masuk nawaitul i'tikaf di hadzal masjid, ya lillahi ta'ala. Aku niat i'tikaf di ini masjid ya karena Allah Ta'ala. Gitu niatnya, dibangun kayak ya di rebahan dapat pahala i'tikaf. Nah, paham ya? Ini bagi yang pernah umroh di bulan Ramadan, baik di Nabawi atau Masjidil Haram, itu ya di asyur penuh benar, siang penuh tuh. Sampai-sampai ada yang kayak model orang camping, itu nggak bawa tenda, bawa kasur yang lipat atau yang tipis betul. Dan kabar tipis bawa juga, ada kayak mati-matanya. Wah, tapi ntar malam Ramadan, malam ya terawih dibersihin semua. Jadi dia ambil berapa dia itu? Dia sahurnya di situ, masih lo. Jadi tempatnya kayak di booking sama dia bukan? Di booking tadi kamar mandi, lagi baik lagi situ lagi. Itu kan bukan? Ya, jadi Ramadan kudus itu ya. Nah, terusin wal lubzu walau pawang konakotin. Syarat i'tikaf apa? Niat. Ya, niat. Kemudian diam di itu tempat sekalipun ya sekedar seorang tersebut apa? Memeras susu onta. Enggak anggap karena berapa dah? Kurang dari 5 menit ke? Ya, cukup. Enggak boleh i'tikaf tersebut masuk ke masjid niat cuma apa tuh? Muter doang keluar lagi enggak i'tikaf. Diam di tempat dulu. Sekalipun lamanya sekedar seorang memeras susu onta. Nah, pernah lihat orang susu onta kan? Susu onta tersebut ada kalanya kalau emang buat kita minum, ya, anaknya diambil dulu panggil kan. Kita onta nih, ya kita mau minum susu onta nih, ya anaknya dipanggil, datang, jadinya apa tuh tetenya onta dipakein kain apa?
Kalau gitu apa BH, bukan BH. Apa namanya? Pakai kain aja supaya nggak ada debu. Nah, dipanggil anaknya, kemudian isep, udah diusir, baru diperas. Jadi kalau kita gini kata susah. Jadi dibuka air apa lubangnya dibuka dulu. Nah, ini agak sebentar nih merasa sesuatu sebentar, udah berbalik iktikaf. Yang penting ada lubus, ada diam di tempat. Tadi masuk masjid atau masuk sholat, niat tapi cuma lewat doang, ya nggak lubus, nggak diam di tempat. Paham ya? Wa yahrumu wa ayyakuna fil masjid. Ya, syarat etika adalah etika dilakukan di masjid atau musola sama. Karena yang di sana namanya macam-macam. Masjid. Kemudian pokoknya namanya masjid kebanyakan untuk sholat Jumat juga. Ada masjid, ada namanya musola, surau, langgar, apa lagi? Ada lagi? Surau di mana? Masa surau? Surau. Kok langgar mana langgar? Jangan kata langgar juga dulu. Ada langgar. Nah, langgar. Udah nggak ada lagi. Nah, ini tempatnya gitu. Nggak bisa yang namanya etika tersebut bukan masjid, artinya kayak di lapangan. Etika di lapangan. Nah, banyak di lapangan. Paham nggak? Apa di tempat parkir ya, pokoknya yang namanya masjid itu bisa etika. Mau musola masjid juga nggak? Masjid juga ya, tapi tidak dipakai sholat Jumat ya. Wa yahrumu takdiruhu walau bitahirin. Haram hukumnya ngotorin masjid sekalipun dengan benda yang suci. Benda nggak najis. Musola atau masjid kita kotori sekalipun dengan benda yang suci. Yang suci aja hukumnya haram, ngotor masjid ya, apalagi dengan benda yang najis. Apa benda yang suci? Kuku. Kita jaga kuku lagi ada yang duduk lagi kuku dicopot. Taruh di pojokan. Ada di sana lagi upil taruh di masjid. Mana orang itu? Dapat bukan taruh bajunya di paperin mas. Tembok. Mana orang itu? Ada gini ada. Gitu. Upil aja enggak upil. Upil kan najis. Tapi jangan masuk di paperin, jangan. Ada di bawah karpet. Mana orang itu? Amin. Jangan ya, sekalipun nama benda suci jangan juga. Jangan juga ya. Nah, nih seperti ada nyamuk di masjid atau musola. Kalau kita tepuk, ada darah nggak? Ada. Nah, darah sekalipun darah yang anggap aku, tapi jangan juga, karena nanti kotorin masjid atau musola. Nah, ada tikus jangan dikeplang dia. Mati di masjid gimana ya? Nah, jangan ya. Sekalipun dengan benda yang suci jangan. Namanya takdir. Ngotorin masjid itu. Paham jangan ya? Nah, termasuk apa lagi? Nah, kita kan suka makan di masjid nih. Makan di musola masjid. Habis acara kayak kita pengajian, makan ini. Kan suci. Makan suci gak? Nah, suci maksudnya kalau emang ada suprohnya tuh, ada apa tuh? Ada plastiknya. Tatakan. Jangan keluar dari supro, artinya di arenanya plastik aja. Supaya nanti bikin gampang. Anggap ada nih, kita tahu pungut buru-buru. Nah, jangan kita ya, wah nanti ada yang ituin tendang, berantakan, atau juga jangan. Ya, takdir enggak sekalipun dengan benda yang suci, jangan ya. Hah? Iya benar. Terus ya, wa yajibu ihtiramu wa ta'limuhu. Wajib ya menghormati masjid, mengagung masjid atau musola kita hormati, kita agungkan tempat. Karena makna musola apa? Musola isim mahal, tempat. Musola tempat orang sholat, masjid tempat orang sujud sama. Masjid bahasa Arab, musola bahasa Arab, musola. Ini mana? Nggak ada bacanya? Itu musola. Itu salah pakai ha, salah tuh. Iya. Musola, salah. Musola. Mim, shod, lam, ada alifnya musola. Ini musola. Salah. Mana bagian maksudnya? Nggak ada musola yang apa? Mana tempat sholat, masjid tempat sujud. Nah, kita agungkan hormati. Jangan kita sengaja-ngaja, jangan kita kotor, jangan. Pokoknya kita hormati deh masjid, tempat orang sujud kepada Allah, tempat orang mengagung Allah Taala ya. Wa yanbaghi ala yashtagila fi ila bi'amal akhirah. Dan dianjurkan lagi dalam masjid tidak ada yang menyibukkan diri kecuali dengan urusan akhirat. Masuk kalau mau dunia keluar deh.
kita mau dunia nih, ya. Ada orang mau bisnis, ada mau jual tanah, ada mau seperti ada orang pesan apa Pak Amin tuh, tanah paksi, yang kemudian keluar. Ya, jangan ngomong dunia di akhirat, ngomong dunia di masjid, paham nggak? Ngomongin dunia boleh, ya, artinya nanti dibelokkan ke agama, paham nggak? Kan suka ada pertanyaan tentang dunia nih, kan ngomongin dunia tuh, nah, tapi menurut agama begini, paham ya? Nah, jadi pokoknya kalau ngomongin apa tuh, masjid, ngomongin dunia jangan di masjid atau musola, di luar. Maaf, ini urusan dunia, yuk kita keluar gitu. Kenapa? Ya, karena di musola masjid banyak yang dengar, tapi minta uang juga. Paham nggak? Tinggal di luar aja, di luar nggak ada yang dengerin ya. Emang ada uang dengar Islam aja. Berarti kalau yang hadir budak nggak dapat bagian. Nggak dengar ya? Nggak dengar ya? Yang ada gitu. Uang dengar ya? Sampai juru dengar. Habis ya masa gitu. Sekarang shaul mutatawu, puasa sunnah. I'lam anna shauma min al ibadati wal mujahadat. Ketahuilah cara puasa adalah afdal ibadah dan afdal mujahadah. Apa mujahadah? Berjuang ya untuk mendapatkan hasil. Jadi mujahadah digembleng dulu. Dengan banyak puasa ya sebagai dilakukan oleh orang-orang salaf, orang-orang solihin, yang mana mereka sebut memang doyan puasa. Jadi beda kita sama mereka apa sih? Beda kita sama mereka. Kita nih masih mukallaf. Apa makna mukallaf? Orang yang terbebani dengan hukum, dengan perintah. Nah, jadi kalau orang terbebani, ya buat kita masih terbebani. Kita ngejainnya, ya yang penting asal ngejain lah, itu aja. Paham nggak? Tapi kalau nanti di kalangan para aulia, dia nggak mukallaf lagi, malah enak. Udah puasa Ramadan, pengen nyari puasa sunnah. Kenapa? Dia kalau kita nih Ramadan habis girang. Mana yang nggak girang? Girang. Kenapa girang? Alhamdulillah Ramadan habis, nggak puasa lagi. Besok bisa puasa. Besok pagi-pagi bisa makan nasi uduk. Bagian berdagang. Nasi uduk enggak? Jadi dia apa tuh? Selama 30 hari 1 bulan terbebani. Gara-gara Ramadan saya nggak sarapan nih. Padahal bahaya besar. Lagi puasa, ngarepin Ramadan habis, dosa besar. Tambah nih dalam Ramadan dan kabair. Mengharap Ramadan cepat habis, ya dosa besar. Tanggal berapa? Tiap hari ya tanggalan. Oh malu, Ramadan udah 1 hari lagi, Ramadan nih. Kapan habisnya? Dia begini, dia begitu, ya ngarepin Ramadan cepat habis, dosa besar. Udah jalanin aja, ya nanti terus. Nanti dia abang Ramadan habis, udah kita nggak ngarepin Ramadan habis. Kapan sih Ramadan habisnya? Karena kalau Ramadan habis enak nih, bisa sarapan lagi, bisa ngopi pagi. Disangka-sangka Ramadan apa tuh? Membelenggu, membebani dia. Jangan, normal aja lah. Emang kalau yang udah habis. Makanya dari zaman dulu nggak pernah mikir lebaran. Pokoknya kalau Ramadan habis masih lebaran ya. Kira-kira begitu ya? Ya udah, kegiatan mikir Ramadan ya. Udah, pokok Ramadan habis masih lebaran. Habis dah, lebaran. Dari dulu nggak pernah lebaran ya. Lebaran aja. Nah, jadi ini buat orang tertentu udah mengerjakan ibadah wajib, nyari ibadah sunnah. Kenapa? Ada kenikmatan. Kalau kita nggak ada kenikmatan, bebas dari kewajiban, plong. Apa tuh? Lepas plong ya. Alhamdulillah, bisa Ramadan. Aduh, 1 bulan kan turun 5 kilo nih. Sana kendor apalagi nih. Agak kendor, baju kendor Ramadan nih. Ternyata mau kikis habis dan punya badan. Karena apa? Kita terbebani. Dia orang di kalangan orang soleh, puasa Ramadan nikmat. Dia nyari kenikmatan yang ada di puasa sunnah. Nah, kita puasa sholat wajib kita kerjain. Kenapa kita nggak ngejain ke depan sama puasa sholat sunnah? Karena kita merasa terbebani dalam sholat. Yang kita dapat tarawih 20 rakaat aja kita nih banyak semutan, kaki pegel dan lainnya. Ya, kenapa? Kita nih merasa terbebani sih. Coba ngejainnya dengan nikmat. Semata-mata
melaksanakan perintah Allah, semata-mata ibadah sunnah yang harus kerjakan kita kerjakan ya ini. Nah, lama-lama kita kalau bawa hati senang, enak, menjadi enak. Nggak terasa, contoh kita apa tuh? Witir. Udah kelar pengajiannya. Tapi kalau orang yang tertentu, ya Ramadan habis girang luar biasa. Tadi nggak puasa, alhamdulillah. Dan malam bisa nggak terawih lagi, alhamdulillah. Jadi kalau mana alhamdulillah berarti dia keluar bebas daripada apa? Daripada musibah. Jadi seakan-akan Ramadan tuh musibah buat dia. Nauzubillah. Insya Allah di antara kita nggak ada begitu. Amin. Nah, jangan heran banyak para solehin yang di Ramadan habis mereka nangis. Kenapa nangis? Mengingat dia puasa enggak sebenarnya puasa, padahal puasa hebat. Mereka ingat seakan-akan mereka bangun dia mulainya enggak hakikat bangun lele, artinya enggak sebenarnya bangun malam. Jadi ingat amalnya kurang, nangis. Ya, apa ketemu Ramadan lagi? Tahun depan masih ada umur enggak saya ketemu Ramadan nih? Apa enggak? Kemarin Ramadan saya buat lagi, saya menghadapi meresponnya asal-asalan, yang tidak benar dan lainnya. Nah, nangis mereka. Kita ada nggak kira-kira yang Ramadan habis kita nangis? Iya. Ada nggak? Ada nggak kira-kira? Belum. Ada belum beli baju belakang. Amin. Ada yang nangis habis apa? Habis bulan Ramadan nangis lah. Bibinya minta beli apa? Punya duit nangis. Itu kenapa nangis? Nangis Ramadan enggak? Ada janji bisa bareng Pak Arif ya. Paham ya? Nah, jangan, insya Allah kita nggak begitu, ya. Jadi jangan kita terbebani yang ibadah. Lama-lama awalnya begitu, tapi lama-lama insya Allah nikmatin aja. Nikmatin enak. Kalau terbebani nggak enak rasanya. Wafil khabari, dalam khabar dikatakan, man shoma yauman fi sabilillah. Siapa orang yang puasa satu hari di jalan Allah, mana di jalan Allah Taala apa? Ada kali yang puasa tersebut puasa wajib atau sunnah? Jalan Allah, perintah Allah, apa yang ada wajib sunnah? Bang ada wajahu aninari sabina khariban. Allah akan jauhkan dia daripada apa? Daripada api neraka sebanyak 70 kharib. Kharib ini katakan apa? Jarak sangat jauh. Ini katakan kharib ada. Ya, seakan-akan ya jarak antara langit sama bintang berapa kilo? Anggap deh 1 juta kilo anggap. Nah, jadi orang yang puasa di jalan Allah, apa puasa wajib, apa puasa sunnah, Allah jauhkan dia dari api neraka, anggap 1 juta kilo. Maknanya apa? Maknanya nggak bakal masuk neraka dan itu. Maka dalam riwayat tadi dikatakan kalau Allah izinkan langit dan bumi bisa bicara kepada orang puasa, mereka akan mengatakan kepada orang puasa, wahai orang puasa, surga buat kamu. Kalau seandainya mereka bisa ngomong, ya, jadi nggak ngomong. Kenapa? Karena faedah yang puasa adalah apa? Dia pelakunya akan masuk surga dari pintu Babur Royan. Apa Babur Royan? Pintu yang akan dimasuki oleh orang puasa Ramadan, ya, puasa sunnah, di puasa ini Babur Royan akan dimasuki oleh orang puasa. Babur Royan. Pintu surga banyak, ada Babur Royan, Babur Faroh, Babur Duha, ya, pintu Babur Faroh, ya, pintu yang dalam surga tidak dimasuki kecuali orang-orang yang di dunia suka girangin anak kecil. Anak kita girangin. Kita girangin digembira. Nah, ini nanti akan ada masukkan dari pintu Babul Faroh. Kalau semuanya orang ajaib, dia puasa juga, sholat duha juga, gembira anak juga, akses ke surga banyak, dah gitu ya. Kalau akses cuma satu, udah beruntung. Karena akses ke surga banyak kan enggak? Lebih enak banyak. Itu kan, ada udah punya tiket penguraian punya, pintu duha udah punya, ini udah punya, tenang. Satu aja kita punya, enak. Apalagi kita punya banyak, ya. Tadi gembira anak kecil gembirain, ya, girangin aja band. Anak kecil, girangin ya, paham nggak? Ya, sama lagi girangin. Anak kecil, ada anak orang yang mau gembira anak kecil kalau mai janda. Mai janda mau digirang anaknya, kalau mai nggak janda, Nggak digirangin. Pokok ya, anak kecil girangin, tapi jangan kasih yang berbahaya, di petasan. Anak kecil girang, anak kecilnya kenapa? Ada udara kena petasan. Dari yang apa? Girangin yang enggak mudorot apa? Girangin yang bahaya dia. Kasih permen gimana?
Ya itu kan permainan gitu. Ya udah kira aja. Beli mainan yang ada apa? Balon apa tuh? Balon petra apa tuh? Ya kan itu girang. Ini girang surga, masya Allah, pintu surga dapat buat kita. Ya, apalagi girangin anak juga, girangin emaknya juga. Wah. Dapat apa ya tuh? Dapat dua-duanya. Dapat dua-duanya. Ya, mau aja girangin emaknya doang, anaknya doang. Paham ya? Nah, jadi siapa orang yang puasa 1 hari di jalan Allah, ya Allah jauhkan daripada dia dari neraka sebanyak 70 kharif. 1 kharif itu jarak dari bintang ke bumi. Nah, jadi maksudnya saking jauhnya Allah selamatkan dia daripada azab neraka. Allah masukin ke surga. Paham ya? Udah isya ya? Benar ya? Gimana nih? Wal ayam ya, wallahu a'lam bishawab. Ini yang datang terlambat bilang, kok cepet bener ya datang terlambat. Cepet bener ya, paham nggak? Datang terlambat, cepet bener udah kelar. Ya. Mana orangnya? Depan nih, depan.